Halo Jakmolers, kembali lagi di Jak News. Setelah di video sebelumnya ada Kak Yusuf yang sharing tentang kisah suksesnya menjadi member afiliasi yang dapat meraup pendapatan ratusan juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kalau ketinggalan, kalian bisa tonton dengan cara klik link di pojok kanan atas. Nah, di video kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial dari tim Affiliate Business Partner dan member afiliasi yang akan berbagi kisah bagaimana memilih kategori yang tepat serta menjual produk yang sesuai. Di studio sudah ada Radi dan Kak Lia dari tim afiliasi Jakmol. Saya persilakan, Radi. Baik, terima kasih Razak. Di sini sudah ada dari tim afiliasi Jakmol, yaitu Kak Lia. Selamat datang kembali. Halo Radi, terima kasih ya udah undang aku kembali. Gimana, mau bahas apa nih hari ini? Iya nih, kita mau kasih tips and trick lagi ke calon member afiliasi sama member afiliasi yang baru join. Tadi bingung nih, gimana cara nentuin kategori produk dan produk yang mau dijual. Pas banget nih, kita sudah terhubung dengan salah satu member afiliasi, yaitu Kak Martin, yang akan menjelaskan hal barusan yang kamu mention, yaitu gimana cara nentuin kategori produk dan gimana cara ngetahuin produk apa yang harus akan dijual. Dan pastinya nih Kak Martin ngambilnya di supplier di Jakmol. Oke Jakmolers, kali ini kita udah terhubung sama member afiliasi yang kita sebut sebagai pejuang Ramadan. Oke, kita sapa dulu Kak Martinnya ya. Halo Kak Martin. Halo Kak Martin. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat Pagi Kak Martin. Oke Jakmolers, ini namanya Kak Martin. Nah, untuk Kak Martin sendiri boleh nih kenalin diri, nama, asal, sama kesibukannya saat ini. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Martin, asalnya dari Depok. Kesibukan saat ini itu selain berjualan bisnis F&B, juga seorang dropshipper di beberapa marketplace. Oh, oke. Jadi Kak Martin ini menggunakan dropship ini sebagai apa ya? Kayak pendapatan tambahan atau menjadi utama nih, kalau boleh tahu? Ya, ini sih sebagai tambahan, cuman belakangan ini 2 bulan terakhir kok ya mulai ngejar setnya gitu. Oke, udah mulai jadi berdiri di 2 kaki lah ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih, kira-kira Kak Martin ini udah berapa lama sih gabung di afiliasi Jakmol? Oke, bergabung di afiliasi Jakmol itu dari Oktober 2020, jadi kurang lebih udah sekitar 6 bulan lah, jalan 6 bulan sampai sekarang. Oke, udah 6 bulan, mantap. Jadi dari awalnya tahu afiliasi Jakmol nih dari mana nih Kak Martin? Mungkin ada dari internet atau dari teman? Oke, jadi tahu Jakmol sendiri itu dari channel YouTube yang review bisnis gitulah. Terus kepo kan akhirnya, Jakmol itu apa sih? Buka website Jakmol, ternyata mereka punya fitur Jakmol afiliasi itu. Nah, sesudah baca ketentuan untuk join dan benefit-benefit yang didapat, terus tertarik nih. Nah, akhirnya join di bulan Oktober gitu. Oke, mantap. Jadi ada berapa lama nih risetnya Kak Martin? Kira-kira sebelum akhirnya memutuskan, oke deh di Oktober join, ada nggak? Boleh di-share berapa lamanya untuk cari tahunya dulu nih? Iya, untuk cari tahu itu sekitar 1-2 bulan lah ya, hampir 2 bulan bisa dibilang. Karena nyari-nyari supplier juga kan, nyari-nyari supplier yang mana yang cocok sama kategori produk yang mau dijual. Terus akhirnya nemu Jakmol nih, cocok banget sama kategori produk yang saya jual. Terus ditambah lagi benefit-benefitnya, akhirnya join gitu. Siap. Ini baru mulai aja Kak Martin udah ngasih tips and trick loh. Jadi Jakmolers, kalau kamu tuh mau join member afiliasi, itu pertama-tama harus research dulu. Kak Martin sendiri aja itu memakan waktu 1-2 bulan untuk kepoin apa itu member afiliasi dan carilah supplier yang sesuai sama yang mau kamu jual barang-barangnya gitu. Oh iya. Gimana kali ya? Kak Radi, aku kan tadi Kak Martin sempat mention nih perihal bahwa dia itu nggak cuma bisnis dropship aja, tapi dia punya bisnis online lagi nih. Kalau boleh tahu nih Kak Martin, apa sih alasannya jadi milih profesi sebagai pebisnis online dropship nih? Ini bisnis online atau bisnis online dropship nih? Bisnis online dropship dong, karena kan Kak Martin bergabung jadi affiliate. Betul. Gitu.
Oke, bisnis online dropship pertama kali melakukan dropship itu sebenarnya udah dari pertengahan 2020, cuman ya itu dia tadi, ganti-ganti supplier, terus gonta-ganti barang. Nah, alasan pertama kali itu karena jenis bisnis ini sendiri kita nggak perlu stok barang, ya kan? Kita nggak perlu space atau gudang yang gede buat nempatin barang-barang kita gitu. Jadi ya cukup cari supplier yang trusted, terus kita jualan deh di marketplace gitu. Itu sih yang mendorong pertama kali. Simple bisnisnya gitu. Berarti bisa di-highlight nih Kak Radi bahwa kalau Kak Martin ini memilih bisnis online karena simple, terus habis itu cari yang trusted suppliernya pastinya. Bener sih, karena kan sekarang ini ya semua orang itu informasi harus trusted, jadi harus bisa dipercaya ya Kak Martin ya, kalau bisa bilang gitu. Bener banget. Benar banget. Tapi lanjutannya setelah kita ketemu sama supplier yang trusted, kan? Itu yang kayak tadi Kak Martin bilang, kita milih kategorinya dulu nih. Benar. Nah, kira-kira kalau misalnya Kak Martin yang tadi bilangnya udah mulai dari pertengahan 2020, yang akhirnya menuju ke supplier Jakmall dan ketemunya pas di sini, boleh dibilang nggak sih Kak Martin, apa kira-kira kategori yang pas untuk para Jakmallers nih? Betul. Oke, jadi dari dulu memulai dropship itu awalnya nggak jelas sih kategorinya, kayak semuanya dijual, apa yang kelihatan lagi viral tuh dijual. Cuman sebelum join Jakmall itu udah nentuin dulu nih, oh nggak bisa lagi nih jualan kayak gini, harus memulai dengan satu kategori produk supaya orang-orang tuh trusted sama toko kita gitu. Nah, kategori produk yang saya jual itu ada di elektronik rumah tangga pertama kalinya. Nah, itu milih itu karena produk-produknya ini tuh nggak bisa expire, ya kan, nggak bisa expire, jadi nggak susah untuk maintainnya. Terus update-nya itu kenceng banget, tiap bulan selalu ada barang baru, dan suppliernya itu banyak banget. Jadi masing-masing supplier punya barang-barang unik tersendiri, dan itu yang bikin saya buat jualan di kategori itu, gitu. Oke, seru banget. Berarti kalau misalnya nanti Jakmallers tuh kalau mau milih kategori itu harus tentuin dulu pertama ya, baru mulai jualan berarti ya, Kak Martin ya. Siap. Nah, tapi ini yang pasti menjadi pertanyaan semua penonton kita nih Kak Martin. Para Jakmallers pasti penasaran banget nih. Wah kan, udah ngeliat nih Kak Martin, setupnya udah keren banget. Ini pasti udah sukses nih, tentu karena udah masuk konten sukses story. Nah, untuk menunjukkan kesuksesan seseorang tuh biasanya dilihat dari penghasilannya. Kalau boleh nih Kak Martin, kita sharing-sharing sedikit aja dari omsetnya aja nih. Gimana sih Kak Martin selama dari Oktober, di bulan pertama Oktober kemarin sampai di bulan terakhir? Boleh diceritain sedikit Kak Martin? Oke, boleh. Yang seru sih cerita di awal-awalnya ya. Jadi pertama kali buka toko itu bulan pertama omsetnya itu ya sekitar 1 jutaan, dan itu nggak untung nggak rugi, jadi ya balik modal lah istilahnya gitu. Terus di bulan kedua mulai bisa analisa hasil iklan, mulai tahu produk yang winning itu produk yang mana. Nah, itu bisa naikin omset di sekitar 3 jutaan. Terus di bulan ketiganya itu dia naik lagi ke 6-7 juta kalau nggak salah. Nah, itu karena saya makin gencar lagi untuk upload produk, optimasi produk di marketplace, dan melakukan multi channel kayak jualan juga di Instagram, jualan juga di WA, Facebook, dan segala macam gitu. Nah, untuk sampai ke bulan terakhir ini ya nggak perlu saya kasih tahu lah, tinggal konstan kok kenaikannya sekitar segitu, dikali-kali aja. Gitu. Soalnya kalau langsung ngasih tahu ke orang yang baru mau mulai gitu, mereka kadang set goal-nya tuh di situ, padahal mereka harusnya lebih ngelihat ke growth-nya dari awal tuh gimana gitu. Oke, berarti yang penting itu kita adalah kalau mulai bisnis online dropship nih Kak Martin ya, adalah prosesnya, cintai prosesnya dulu, dan yang pasti itu omset akan naik secara berkala. Betul. Growing Nggak bisa process. instan. Kak Martin tuh growing process. Itu harus di-highlight tuh Kak Martin ya. Iya. Semua itu mulai dari awal bertahap seperti apa, dan konsisten pastinya dong Kak Martin. Iya, pasti. Nggak boleh males.
Nggak boleh males. Wah, tuh udah di highlight langsung tuh, nggak boleh males. Oke, nah kalau untuk dari kategori yang tadi udah Kak Martin pilih dan udah ada produk-produknya juga, itu kira-kira ada nggak sih yang kayak Kak Martin bilang winning produk tadi, yang dari awal nih Oktober 2020 sampai sekarang April 2021 masih dia aja yang dibeli orang? Itu ada nggak sih kayak gitu Kak Martin? Kalaupun ada, gimana sih itu, boleh ceritain sedikit dong tentang dia nih? Oke, jadi untuk winning product dari toko saya sendiri itu ya kayak yang bisa kita lihat di belakang saya ini, itu lampu heksagonal itu salah satu winning product. Nah itu awalnya karena pas lagi searching itu nemu lampu ini kok lucu, menarik, terus tapi jualnya cuma di luar negeri waktu itu di marketplace. Nah habis itu saya iseng cari di Jakmall, ternyata ada yang jual di Jakarta suppliernya. Ya udah akhirnya saya ambil dari dia barangnya, taruh di marketplace, terus optimasi produk, deskripsinya diperbaiki lagi, intinya ya itu jadi winning produk saya sampai sekarang. Gitu. Siap. Oke, keren banget ceritanya. Jadi Jakmallers kalau misalnya mau nyari lampu heksagonal yang kayak di belakang Kak Martin itu, langsung aja menuju ke tokonya Kak Martin. Sebelum itu kita penasaran nih Kak Martin. Berarti kalau dari winning product tadi ini untuk para member afiliasi dan pejuang Ramadan dan para viewers di YouTube kita ini, berarti kalau dia udah tahu nih si lampu heksagonal ini adalah winning product, itu gimana sih cara kita ningkatin penjualannya? Misalnya dari tadinya 5 selama seminggu bisa menjadi 50 nih dalam seminggu. Kira-kira cara Kak Martin promosiin tokonya ini atau strateginya tuh boleh tahu gimana sih caranya? Oke, yang pertama kita harus treat produk itu kayak yang terbaik dari antara yang lain. Gitu, dari optimasi produk kayak yang tadi saya bilang, itu ada videonya, terus kita sediain promo-promo bundling, deskripsinya lengkap, segala macam, kan? Sesudah itu kita bisa tuh upload ke media sosial, kita share ke teman-teman atau ke ya pokoknya semua traffic yang bisa kita kumpulin kita arahkan ke produk itu gitu, biar mereka pas buka link yang kita share itu langsung ketemu, wah keren nih produknya, otomatis keren juga dong tokonya kan gitu. Nah terus bisa juga ditingkatin lagi dekorasi tokonya di marketplace, bisa pasang bannernya itu yang ada foto produk yang winning itu sendiri sama promo-promonya gitu. Jadi orang pas masuk ke toko kita kayak, oh ini toko well prepare banget gitu, dan dia punya produk jagoan dia sendiri gitu. Harus punya identitas lah tokonya gitu. Siap. Berarti kalau kita mau ningkatin penjualan, yang pertama harus kita persiapkan adalah tampilan dari toko itu tersebut, carilah identitas dari toko itu tersebut. Dan pastinya winning produknya jadi top pertama. Jadi harus nomor 1. Bener kan? Oke, mantap banget itu tips and trick berikutnya dari Kak Martin. Tapi Kak Martin, ini kita mau cerita sedikit aja gimana selama menuju dan nanti untuk bulan Ramadan ini, kira-kira Kak Martin itu ada strategi berjualan spesial nggak sih kalau untuk selama bulan Ramadan ini? Boleh ceritain sedikit Kak? Oke, jadi untuk menyambut, sebenarnya udah nggak menyambut ya, kita udah masuk bulan Ramadan. Cuman ya mau sharing tips dan trik aja buat teman-teman yang baru mau buka toko, itu kalian bisa berjualan di kategori produk yang barang-barang yang cocok dijual saat bulan Ramadan. Contohnya alat-alat ibadah atau alat sholat kayak sarung, sajadah, mukena gitu, atau alat masak, karena orang masa pandemi gini pasti nggak ada tuh yang namanya bukber, rame-rame ngumpul gitu, pasti akan sangat berkurang, pasti pada masak di rumah sendiri. Jadi mereka pasti cari alat-alat masak yang unik-unik. Nah itu boleh kalian jual di toko kalian. Nah sementara untuk teman-teman yang udah jalan tokonya atau mungkin baru jalan lah ya 2 bulan 3 bulan dan nggak jual produk yang terkait dengan Ramadan, kalian jangan banting setir atau campur produk kalian dengan produk-produk Ramadan tadi, karena itu bisa nurunin
trust customer ke toko kalian. Jadi be yourself aja, jual aja apa yang kalian jual dari awal. Satu kategori produk dulu sampai trusted, ratingnya banyak dan tinggi, itu baru kalian boleh melebarkan sayap, gitulah istilahnya. Oke, siap. Thank you banget Kak Martin untuk tadi saran-saran untuk para Jackmallers dan calon member afiliasi hingga pejuang-pejuang Ramadan ini. Siap. Oke, kira-kira nih Kak Martin, selama berjualan di Jackmall ini, kita mau sharing-sharing dikit lagi nih. Kira-kira kalau dari segi fitur, ya kan? Kalau dari fitur nih, selama menjadi afiliasi Jackmall, itu tuh Kak Martin ada sempet yang ngerasa kena banget gak sih? Kayak, wah ini fitur Jackmall yang bikin gua bakal di sini terus nih, atau yang kayak biar Jackmallers pada tahu nih, oh ada fitur yang kayak gini loh, tapi yang ngerasain langsung dari membernya. Boleh diceritain sedikit Kak Martin untuk fitur afiliasi Jackmallnya? Oke, boleh dong. Jadi fitur yang pertama itu ada fitur Pick and Go, ya kan? Pick and Go itu kita bisa kirim barang dari beberapa supplier, tapi dikirimnya dalam satu resi aja. Jadi cocok banget buat kalian dropshipper yang mau jualan produk itu variatif banget dan suppliernya pun banyak gitu. Jadi cocok lah buat kalian. Terus yang kedua itu ada inventory di Jackmall, di mana itu stok barang kalian di situ ke-update sendiri dari suppliernya. Jadi kalian nggak perlu repot lagi bikin Excel untuk inventory produk yang kalian jual gitu. Apalagi sekarang udah di-update, ada log perubahannya, itu makin detail lagi. Kalau barangnya sisa 5, sisa 4, atau bahkan sisa 1, itu dia ada notifikasinya. Dan kalau udah habis, kalian bisa watch list, jadi nantinya ketika barang itu restock lagi, akan ada notifikasi ke akun kalian atau ke email kalian. Itu sih yang paling menarik buat saya gitu, fitur Jackmall. Berarti udah dapat dikonfirmasi oleh kalian ya. Benar. Bahwa tadi yang fitur-fitur favorit Kak Martin memang itu yang jadi jagoan saat ini. Iya. Oke, mantap banget. Tapi kalau misalnya dari segi pelayanan customer-nya itu kayak gimana Kak Martin? Boleh di-sharing juga? Oke, untuk pelayanan ke customer itu udah bagus juga, karena biasanya saya setiap ada trouble di orderan, entah itu di marketplace manapun, pastinya akan menyelesaikan ke dua arah ya, ke arah marketplace sendiri sama ke arah Jackmall-nya. Dan itu adminnya suportif banget buat bantu kita kalau ada kendala, entah itu kendala retur barang atau suppliernya yang kurang responsif, itu semuanya bisa di follow up oleh adminnya Jackmall gitu. Jadi ya enak lah, kita udah nggak usah panik lagi kalau ada masalah, semuanya pasti bisa diselesaikan oleh Jackmall gitu. Wih, mantap. Catat ya Jackmallers. Oke, untuk dari kisah suksesnya Kak Martin ini, kira-kira ada yang mau dibagiin nggak sih Kak Martin ke para Jackmallers dan member afiliasi ataupun teman-teman calon member lainnya di era yang dimana kita harus bekerja dari rumah ini nih? Kira-kira apa sih yang bikin kita tetap harus tetap semangat menjalankan bisnis dropship ini? Boleh disampaikan Kak Martin? Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau bisnis dropship, kalian jangan terburu-buru, di riset dulu apa sih itu dropship. Memang terlihat simple, cuman sesudah dijalani agak tricky, banyak bagian-bagian yang harus dirasain dulu sih baru bisa ngerti gitu. Nggak bisa cuma kita nonton video tutorial terus oh gitu, nggak bisa. Kita harus lakuin sendiri baru bisa ngerti gitu. Nah terus pesan yang kedua, kalian jangan ngelihat omset orang itu atau yang udah sharing ke kalian itu langsung yang gedenya gitu, karena mereka pasti pun udah lama ngejalanin bisnis dropship itu. Kalau ada yang bilang omset sebulan langsung 50 juta, nah itu ya terserah kalian sih mau percaya atau enggak, mungkin dia terlalu jago gitu kan jualannya. Cuman kalau menurut saya yang realistis itu ada prosesnya. Dari mulai awal kalian buka toko itu nggak mungkin langsung ada orderan ratusan, karena toko kalian belum punya ulasan, customer belum trust ke toko kalian gitu. Jadi pelan-pelan dan pastinya harus konsisten. Jangan pas
udah 2 minggu ngiklan terus belum ada yang terjual, itu langsung putus asa, dianalisa dulu hasil iklannya gimana, kenapa produknya banyak yang lihat tapi nggak ada yang ngeklik, atau banyak yang ngeklik tapi kok nggak ada yang beli. Nah itu semua harus dianalisa biar kedepannya kalian bisa lebih efektif dalam beriklan gitu. Nah itu aja sih sarannya yang untuk baru mulai itu aja sih yang penting gitu. Oke Kak Martin, itu aja sih mungkin yang bisa kita sampaikan ke Kak Martin, yang kita tanya-tanya nih, kita kasih Q&A ke Kak Martin. Kira-kira selain itu ada yang mau Kak Martin sampaikan, mungkin mau shout out untuk nama toko dan winning produknya tadi, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, buat teman-teman yang butuh alat-alat dekorasi rumah tangga khususnya di elektronik, itu bisa mampir ke toko saya Gadget Rumahan, sama semua namanya di semua marketplace, boleh mampir, mau di warna apapun marketplace-nya ada. Nah di situ kalian bisa lihat nih lampu heksagonal ini yang cocok banget buat lampu tidur atau background di studio kalian. Terus buat kalian yang mau update tentang dunia dropship, tutorial atau tips dan trik lah, itu bisa main ke channel YouTube saya. S-Dogger itu nama channel YouTube saya, itu singkatan dari Advanced Dropshipping by Gadget Rumahan. Nah di situ saya sharing tips dan trik dropshipping gitu, dan pastinya Jakmall banyak di sana gitu. Gitu sih, gitu aja. Oke, itu aja mau disampaikan Kak Martin. Wah, thank you banget. Berarti nanti kita bakal kontek-kontekan lah ya, Jakmall dan S-Dogger nih secara virtual. Boleh. Oke, kalau gitu. Oke, itu aja Kak Martin. Itu aja mau kita sampaikan. Kira-kira kalian juga udah cukup tadi. Makasih banyak Kak Martin atas waktunya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol kembali di masa yang akan datang. Thank you Kak Martin. Thank you Kak Martin. Thank you, sama-sama. Dadah. Bye. Bye-bye. Oke Jakmallers, gimana success story dari member afiliasi barusan yang bernama Kak Martin? Semoga bisa menjadi pesan dan kesan, inspirasi dan motivasi buat kamu semua yang menjadi calon member afiliasi ataupun sekarang sedang kepoin gimana sih afiliasi Jakmall itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Kisah sukses dari salah satu member afiliasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di episode keempat Jak News ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika belum, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Jakmall. Saya Razak undur diri, sampai jumpa di Jak News berikutnya. Join afiliasi, pasti untung. Jakmall.com, pasti untung.